Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, khususnya bagi Bapak Ibu guru yang sedang berjuang untuk menuju pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang untuk Indonesia tercinta. Baik, hari ini saya tidak akan berbicara tentang materi pelajaran atau mungkin membuat media pembelajaran, tetapi hari ini kita akan bahas sebuah tips pengalaman saya, bagaimana menghadapi anak-anak yang ekstra, terus pada waktu kita mengajar mereka heboh sana sini dan sebagainya. Nah, tips ini mungkin dalam satu kelas atau mungkin satu sekolah tidak pas, atau mungkin cocok dengan situasi tertentu, atau mungkin juga tidak cocok dengan situasi yang lain, tapi bisa diterapkan sesuai dengan kondisi yang ada. Tetapi dalam pengalaman saya yang bertahun-tahun menghadapi anak-anak, sejak lama sekali saya sering sering dikasih anak-anak yang ekstra, ya, extraordinary, bukan extraordinary crime ya, tapi memang ekstra, sangat luar biasa, butuh penanganan yang ekstra juga. Nah, pengalaman seperti itu saya kira sangat berharga dan mungkin Bapak Ibu guru sekalian bisa terapkan di kelas dan juga mungkin juga menghadapi permasalahan seperti saya. Nah, pernah nggak Bapak Ibu sekalian menghadapi anak-anak seperti ini nih? Kita masuk kelas, terus sana itu pada heboh sana sini, tidak menghormati kita. Atau mungkin kita sudah salam, kita buka kelas, kita mau membuka pelajaran, tapi mereka masih heboh dengan persoalan mereka sendiri dan sebagainya. Nah, kadang kita jengkel. Bahkan karakter guru-guru kan berbeda-beda ya. Kadang kita jengkel, ada yang marah, ada kadang malah yang berlebihan itu sampai menggebrak meja dan sebagainya. Saya kira itu ada persoalan yang sangat kurang pas ya, karena memang reaksi yang kita berikan kepada anak-anak, mereka juga mungkin akan menyerap sampai di masa yang akan datang. Tetapi itulah yang penting. Ini sebagai titik yang kita bahas. Pernahkah Bapak Ibu sekalian pernah bertemu seseorang, ketika seseorang itu ngasih senyum ke kita, kita otomatis ngasih senyum gitu ya. Terus yang paling sering adalah kalau kita bertemu sama seseorang atau mungkin ngobrol sama seseorang berhadapan, itu kalau misalnya dia bersendawa, itu juga reaksi kita juga akan berbeda. Atau mungkin dia lagi reaksi begini nih, pernah nggak? Wah. Terus kita otomatis juga reaksinya sama mengikuti dia, padahal sebelumnya kita nggak merasa seperti itu ya. Nah, itulah saya kira frekuensi yang dikasih seseorang yang kita terima, terus kita otomatis mengikutinya. Nah, baru-baru ini juga mungkin juga yang sangat sering kita hadapi adalah kalau kita ngobrol sama seorang, dia membuka HP, kita otomatis juga membuka HP. Ya, itu adalah frekuensi yang kita terima dari orang lain. Nah, dari hal-hal seperti itulah kita akan belajar bagaimana menangani anak. Oke? Nah, bagaimana tips untuk menangani anak yang reaktif, overreaktif, terus kita nggak bisa tahu kalau kita marah-marah, mereka malah tambah marah. Kalau mereka kita ngasih reaksi berlebihan, mereka juga reaksinya juga malah melebihi kita gitu ya. Ada sebuah tips kawan-kawan, seperti inspirasi tadi, reaksi dan frekuensi dari orang lain. Cobalah, kalau misalnya teman-teman atau mungkin Bapak Ibu guru sekalian biasanya masuk kelas terus dia masih heboh, coba sesekali masuk kelas, oke? Coba sesekali masuk kelas, ucapkan salam, berdiri di depan kelas, oke? Berdiri di depan kelas, kasih senyum ke mereka satu persatu. Sesudah mengucapkan salam, jangan ucapkan apapun. Contoh, Bapak Ibu membuka pintu, terus berdiri di depan atau mungkin di depan anak-anak, di tengah mereka itu ya. Terus pandangi mereka satu persatu dengan senyum. Oke? Atau mungkin ya seperti ini juga nggak apa-apa ya, nggak masalah juga. Pandangi mereka satu persatu, anak-anak kita tercinta ya, senyum. Atau mungkin dengan reaksi lebar nggak masalah. 1 menit, 2 menit mereka masih heboh, tapi satu persatu mereka akan diam. Coba. Kenapa? Mereka akan mengendalikan temennya, ya. Hei, ada sir masuk nih. Ada Bapak Ibu guru nih, kalian tahu nggak? Diam dong. Mereka akan menata diri mereka sendiri. Ya, saling menata. Jadi seperti ini aja.
Oke, satu persatu mereka akan diam, dan semuanya diam. Setelah semuanya diam, ya, buat perjanjian di kelas. Perjanjian seperti ini. Oke, anak-anak ya. Kalau ser ngomong, anak-anak harus diam. Ketika anak-anak ngomong, ser nanti akan diam secara otomatis. Perjanjian itu sangat manjur, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya sesekali Bapak Ibu nanti menerangkan pelajaran di whiteboard, terus mereka tiba-tiba ngobrol di belakang, jangan marah. Ikuti perjanjian. Langsung diam di depan kelas, pandangi mereka ngobrol. Mereka otomatis akan diam. Reaksi yang kita berikan, mereka otomatis akan mengikuti. Seperti hukum tadi. Ketika orang lain membuka HP di depan kita otomatis akan buka HP karena nggak ada yang ngajak ngobrol. Diamkan anak-anak dulu, mereka akan berikan reaksi diam. Daripada kita memberikan reaksi yang berlebihan, menggebrak meja, marah-marah, reaksinya sangat buruk. Karena sifat buruk atau efek buruk yang diberikan pada anak-anak dari kita juga akan dikenang di masa yang akan datang. Baik, itu adalah tips yang sangat sederhana. Nanti akan lain kali akan saya kasih sebuah pengalaman yang mungkin sangat berharga dan bisa saja cocok dengan kelas yang Bapak Ibu ajar di sekolah masing-masing. Baik, terima kasih. Saya Ali Maksum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.